seorang perempuan bernama Sarwati. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, namun tidak pernah menimbulkan masalah. Warga hanya tahu bahwa ia tinggal sendirian di rumah kayu tua di ujung kampung. Beberapa bulan terakhir sebelum kejadian itu, perut Sarwati mulai membesar. Bisik-bisik mulai terdengar. Tidak ada yang tahu siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Sarwati tidak pernah menjelaskan, dan setiap ditanya, ia hanya menunduk dengan wajah pucat. Suatu malam, hujan turun deras, disertai angin kencang. Petir menyambar berkali-kali, membuat suasana kampung terasa mencekam. Malam itu, beberapa warga mengaku mendengar teriakan panjang dari arah rumah Sarwati. Teriakan yang terdengar seperti kesakitan bercampur tangisan. Keesokan paginya, Sarwati ditemukan meninggal di dalam rumahnya. Tubuhnya tergeletak di lantai. Dengan kondisi mengenaskan, ia meninggal dalam keadaan hamil tua. Tidak ada tanda-tanda orang lain di sana. Hanya bekas-bekas cakaran di dinding kayu dan jendela yang terbuka lebar. Sejak pemakaman Sarwati, kejadian aneh mulai terjadi. Awalnya hanya suara tangisan perempuan di malam hari. Suaranya lirih, kadang terdengar seperti memanggil nama seseorang. Warga mengira itu hanya angin, tapi lama-kelamaan, suara itu semakin jelas dan semakin dekat. Beberapa orang mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang, berpakaian putih kotor, berdiri di bawah pohon besar dekat rumah Sarwati. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan perutnya tampak membesar. Tak lama setelah itu, beberapa warga mulai sakit tanpa sebab. Ada yang mengalami mimpi buruk berulang. Didatangi Sarwati yang menangis sambil memegang perutnya, meminta sesuatu yang tidak pernah jelas. Orang tua di kampung akhirnya mengatakan bahwa Sarwati telah menjadi kuntilanak, arwah perempuan yang meninggal saat hamil, penuh dendam dan kesedihan. Konon, arwah seperti itu tidak akan tenang. Puncak teror terjadi saat seorang ibu muda kehilangan bayinya secara misterius. Malam sebelumnya, ia mengaku mendengar suara Sarwati tepat di jendela. Berbisik pelan, "Aku juga ingin anakku." Warga akhirnya sepakat untuk mengadakan ritual bersama seorang dukun tua. Mereka kembali ke makam Sarwati di tengah malam, membawa sesajen dan doa. Namun saat ritual berlangsung, angin tiba-tiba berhembus kencang. Pohon-pohon bergoyang liar. Dari kehauan, terdengar tawa panjang. Melengking semakin mendekat. Sosok Sarwati muncul di antara pepohonan. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya compang-camping. Dan tubuhnya melayang perlahan mendekati warga. Suara tangisnya berubah menjadi jeritan penuh amarah. Lampu-lampu padam. Orang-orang berteriak, beberapa pingsan di tempat. Keesokan paginya, ritual itu gagal. Sejak saat itu, kampung tersebut tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam tertentu, terutama saat hujan dan angin kencang, suara tangisan Sarwati kembali terdengar.